Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani dengan NIM 2010417118 kelas A1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah e-marketing. Soal yang pertama, memahami pelanggan sangat penting untuk kesuksesan pemasaran. Dalam mengembangkan sistem e-commerce, pemasar perlu melakukan eksplorasi konsumen secara online. Mereka terkait beberapa informasi penting, siapa mereka, mengapa mereka pergi ke online, apa harapannya, dan apa yang menjadi ketakutan atau konsen mereka. Memahami motivasi atau alasan mengapa konsumen untuk melakukan aktivitas online merupakan hal yang penting. Soal bagian A, sebutkan alasan atau 3 aktivitas online utama yang umumnya dilakukan oleh konsumen. Yang pertama, tidak perlu keluar rumah. Alasan belanja online lebih disukai. Yang pertama adalah tidak perlu repot datang ke toko fisik secara langsung. Konsumen tinggal membuka handphone dan memilih media belanja sesuai pilihan. Dalam proses pemilihan barang sampai di rumah atau di lokasi, konsumen hanya menunggu saja tanpa perlu pergi menjemputnya. Yang kedua, promo banyak. Alasan belanja online sekaligus salah satu daya tarik yang membuat banyak orang belanja secara online. Promo yang ditawarkan marketplace, website, atau platform lainnya membuat banyak orang tergiur. Yang ketiga, promosinya pun beragam jenisnya. Ada yang sifatnya potongan harga, kode voucher, cashback, dan lainnya. Yang ketiga, relatif lebih murah. Alasan belanja online disukai banyak konsumen karena belanja online selain mudah dan efektif, metode belanja ini juga diyakini lebih mudah dari belanja langsung ke toko fisik. Anggaplah jika membeli barang elektronik di toko fisik akan terasa lebih mahal dibandingkan online. Banyak toko online menawarkan produk yang bagus serta murah di kantong. Soal bagian B, apa manfaat yang didapatkan oleh pemasar dengan memahami motivasi atau alasan konsumen untuk melakukan aktivitas online? Yang pertama, memprediksi tren pasar. Manfaat selanjutnya, kita dapat melakukan analisa terhadap perilaku konsumen dari waktu ke waktu untuk melihat pergeseran tren pasar ke depannya. Yang kedua, mempertahankan loyalitas konsumen. Jika konsumen sudah jatuh hati terhadap suatu produk, maka konsumen akan melakukan pembelian terus-menerus terhadap produk tersebut. Maka dari itu, kita perlu mempertahankannya agar konsumen loyal terhadap produk kita. Yang ketiga, meningkatkan nilai daya saing dengan kompetitor. Tentu saja sangat banyak kompetitor di luar sana. Ada yang menawarkan keunggulan dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Nah, yang perlu diingat, kesadaran terhadap suatu merek dan kualitas suatu merek akan lebih berpengaruh daripada sekedar harga murah atau promo. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pada konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, kita dapat memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Kemudian soal yang nomor 2, apa kontribusi internet dan apa relevansinya dengan strategi atau pemasaran? Jawabannya, dapat mempertimbangkan bentuk langsung dan tidak langsung. Kontribusi pendapatan langsung secara online, penilaian terhadap kontribusi langsung dari internet atau media digital lainnya untuk penjualan, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan penjualan keseluruhan. Kontribusi promosi tidak langsung secara online, penilaian proposal pelanggan baru dipertahankan yang menggunakan sumber-sumber informasi online dan dipengaruhi sebagai hasilnya ini adalah useful for pengaturan tujuan menyoroti pentingnya saluran baru. Soal yang ketiga, jelaskan hubungan antara e-marketing dan e-bisnis.
dan mengapa mereka dianggap secara terpisah? Jawabannya, e-bisnis umumnya dipahami untuk mencakup 3 elemen. Sedangkan e-commerce umumnya digunakan untuk mengacu ke pertama satu atau dua pertama dari unsur-unsur, tapi kurang umum. Ketiga, e-bisnis lebih luas dalam lingkup dari e-commerce. Soal yang keempat, Anda diminta oleh perusahaan untuk mempresentasikan dengan topik bagaimana menerapkan Instagram marketing dan topik marketing. Silakan Anda lakukan yang diminta oleh perusahaan tersebut. Berikut ini strategi Instagram marketing yang bisa kamu terapkan untuk mengembangkan bisnis. Yang pertama, gunakan akun Instagram bisnis. Yang kedua, mengoptimalkan profil bisnis. Yang ketiga, diketahui jenis postingan Instagram. Yang keempat, mengoptimalkan feed Instagram. Yang kelima, gunakan Instagram Stories. Yang keenam, mencoba Instagram Live. Yang ketujuh, gunakan TV Instagram. Yang kedelapan, membuat caption yang menarik. Yang kesembilan, buat hashtag yang kreatif. Ke-10, posting di waktu yang tepat. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan influencer. Soal yang kelima, Anda sudah diminta untuk memberi komentar terhadap 2 video di Instagram Bapak. Apa judul kedua video tersebut? Coba saudara jelaskan isi video Instagram Bapak dan tunjukkan screenshot komentar Anda terhadap 2 video tersebut. Judul video, Kerangka Ideal Belajar Digital Marketing untuk Pemula. Pembicara Denny Santoso. Digital marketing adalah salah satu tren baru yang wajib Anda dan tim perusahaan kuasai jika tidak ingin kalah bersaing. Setiap ahli punya cara berbeda-beda untuk menentukan pengertian digital marketing. Akan tetapi dalam materi ini, OCBC NISP akan mengacu pada para ahli pemasaran digital paling terkemuka di dunia. Dalam kerangka ideal belajar digital marketing untuk pemula ada 3 fase, tapi ada satu lagi yaitu advance. Untuk video yang kedua saya belum berkomentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.